Faqalu an Abi Nadhr an Nabi Anas anna Utsman radhiyallahu anhu tawadda'a bil maqaidi faqala ala urikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma tawadda'a salasan wa zada Qutaybah fi riwayatihi qala Sufyan qala Abu Nadhr an Abi Anas qala wa indahu rijalun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Qutaybah di riwayat beliau ada tambahan begini. Qala Sufyanu qala Abu Nadhr an Abi Anas qala wa indahu rijalun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma Abu Nadhr fasmuhu Salim bin Umayyah al-Madani al-Qurashi at-Taimi maula Umar ibni Abdullah Taimi wa katibuhu. Adapun Abu Nadhr itu nama dari kelahirnya adalah Salim. Abu Nadhr adalah nama kunyah. Salim bin Umayyah bertempat tinggal di Madinah, bersuku Quraisy, mengerucut Taimi, yaitu budak merdekaan Umar bin Abdullah At-Taimi dan sekretaris beliau. Wa ma Abu Anasin fasmu Malik bin Abi Amirin al-Asbahi al-Madani wa wajadu Malik bin Anasin al-Imami walidu Abi Suhailin am Malikin. Adapun Abu Anas itu namanya adalah Malik bin Abi Amir al-Asbahi, bertempat tinggal di Madinah. Beliau adalah kakek Imam Malik bin Anas yang imam madhab, salah satu 4 madhab itu. Dan beliau juga adalah orang tua Abi Suhail. Abu Suhail itu adalah pamannya Imam Malik. Wa mal maqaidu fa fitil maimi wa biqala abil qafi qila yadakakinu inda abi dari Utsman bin Affan wa qila durajun wa qila mawdi'un bi qurbil Madinah ittakhadhahu lil qu'udi fihi wa liqada'i hawaijin nasi wal wudu'i wa nahwi dzalik. Adapun kata-kata maqaid itu bacaannya adalah mim dibaca fathah, qaf juga fathah. Ada yang berpendapat bahwa maqaid itu adalah gudang-gudang yang ada di rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ada yang berpendapat bahwa maqaid itu adalah tangga-tangga atau laci. Ada pendapat bahwa maqaid itu adalah sebuah tempat di dekatnya Masjid Madinah, yang mana tempat itu oleh Sayyidina Utsman dibuat tempat duduk untuk mengurusi kebutuhan rakyat manusia dan untuk berwudu dan sejenis itu. Wa ma qawlu tawaddu'a salasan fa huwa aslun 'azimun fi anna sunnata fil wudu'i salasan. Qad qaddamna annahu mujma'un 'ala annahu sunnatun annal wajiba marratun wahidatun. Adapun kata-kata perawi tawaddu'a salasan itu adalah pokok, adalah dasar yang agung atau sumber yang agung, bahwa di dalam hal bahwa yang sunnah di dalam berwudu itu adalah 3 kali. Dan sudah saya terangkan bahwa 3 kali itu disunatkan adalah sudah disepakati para ulama bahwa 3 kali itu adalah sunnah. Dan yang wajib hanyalah 1 kali. Wabihi dalalatun li Syafi'i wa man wafaqahu min anal mustahabba fi ra'si ayyumsaha salasan qabaqil a'dha'i. Dan di hadis itu adalah sebagai dalil pendukung, bukti pendukung pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i dalam hukum bahwa yang disunnatkan di kepala itu adalah diusap 3 kali, sama dengan anggota-anggota yang lain. Qad ja'at haditsu katsiratun binawi hadzal hadisi. Dan beberapa hadis telah menerangkan sejenis dengan hadis ini pengertiannya. Qad jama'tuha mubayyanatan fi syarhil muhadzabi wa nabbahtu ala sahiha min dha'ifiha mawdi'id dalalati minha. Dan
Hadis-hadis itu saya rangkum dengan jelas di kitab Syarah Muhadzab, itu Majmu'. Dan saya ingatkan, saya sebutkan mana yang sahih, mana yang dhaif dari hadis-hadis itu, dan posisi dalilnya, letak dalilnya dari hadis itu di bagian mana saya jelaskan. Wa amma qawluhu wa 'inda rijalun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ma'nahu anna Utsman qala ma qalahu wa rijalu indahu falam yukhalifuhu. Adapun kata perawi wa 'indahu rijalun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu artinya ialah bahwa Sayyidina Utsman mengatakan apa yang beliau katakan itu saat itu banyak sahabat-sahabat Rasulullah ada bersama Sayyidina Utsman itu. Ternyata sahabat-sahabat itu tidak protes, tidak berbeda pendapat dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman. Berarti itu hadis sangat kuat. Qad ja'a fi riwayatin rawahul Baihaqi wa ghairuhu an Utsmanah radhiyallahu anhu tawadda'a salasan thumma qala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aitum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza qalu na'am wallahu alam. Dan diterangkan di sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan ulama yang lain bahwa Sayyidina Utsman itu berwudu 3 kali. Kemudian Sayyidina Utsman berkata kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang bersama beliau, kata beliau, apakah kalian semua melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wudhu seperti wudhu saya ini? Para sahabat itu menjawab, ya, seperti itu saya dulu melihat wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu haddatsana waqi'un an Sufyan an Abi Nadhr an Abi Anas an Utsman tawadda'a hadzal isnad min jumlati mastadrakahu Daraqutni wa ghairuhu. Sanad ini haddatsana waqi'un dan seterusnya itu adalah termasuk salah satu daripada sanad yang dikritik oleh Imam Daraqutni dan ulama yang lain. Kritiknya begini. Qala Abu Ali Al-Husani Al-Jiyani madhkurun anna Waqi' ibn al-Jarrah wahima fi isnad hadzal hadits fi qawlihi an Abi Anas wa innama yarwihi Abu Nadhr an Busr bin Sa'id an Utsman bin Affan. Kata Abu Ali Al-Husani Al-Jiyani yang senada dengan Daraqutni, kata beliau bahwa di hadis itu diterangkan bahwa Waqi' bin Jarrah itu salah menyebutkan sanad hadis ini, yaitu letak kesalahannya di kata-kata Waqi' mengatakan an Abi Anasin, itu yang salah. Abi Anasinnya itu salah. Wa innama yarwihi, padahal sebenarnya Abu Nadhr meriwayatkan hadis itu dari Busr bin Sa'idin an Utsman, bukan Abi Anas an Utsman, tapi dari Busr bin Sa'id an Utsman. Raina hadza an Ahmad ibn Hanbal wa ghairihi qala hakadha qala Daraqutni wa hadza mimma wahima fihi Waqi'un 'ala Tsawri khalafahu ashabu Tsawri al-hufadhu minhum al-Ashja'i wa Abdullah ibn al-Walid Yazid bin Abi Hakim wal Faryabi wa Muawiyah bin Hisham wa Abu Hudzaifah wa ghairuhum rawahu 'an Tsawri an Abi Nadhr an Busr bin Sa'id an Utsman wa huwa sawabu hadza akhiru kalami Abi Ali Al-Husani. Saya riwayatkan hadis ini yang bersumber dari Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama yang lain. Kata Imam Ahmad qala wa hakadha. Kemudian qala dan seterusnya. Dan Daraqutni mengatakan seperti Abu Ali Al-Husani itu. Kata Daraqutni bahwa sanad ini termasuk salah satu sanad yang mana Waqi' salah kepada Imam Tsawri. Silsilah sanadnya dari Imam Waqi' salah menyebutkannya siapa itu Waqi'. Waqi' berbeda pendapat dengan sahabat, dengan santri-santri Imam Sufyan Tsauri yang hafiz-hafiz di antaranya adalah Imam Ashja'i, yaitu Abdullah bin Walid dan Yazid bin Hakam, Faryabi, Muawiyah, Hisham,
Abu Hudzaifah dan ulama yang lain. Mereka santri-santri Sauri itu meriwayatkan hadis itu dari Imam Sauri, sumbernya adalah dari Ibn Nadhr, dari Busr bin Sa'id. Itu ya, bukan dari Abi Anas, tapi dari Busr bin Sa'id bahwa Utsman dan seterusnya. Inilah yang benar. Sanad ini yang benar gitu. Inilah yang disampaikan, akhir dari yang disampaikan oleh Abu Ali Al-Ghasani. Qauluhu an Jami' ibn qaulu an Jami'i bin Shaddadin Abi Sakhrata wa fi tisadil muhmarati thumma kha'in mu'jamatin sakinatin samara'in samahain qad taqaddama dhabtuhu. Abi Sakhrah itu bacaannya adalah shad dibaca fathah tanpa titik, shadnya bukan dhahra, bukan. Kemudian kha bertitik yang sukun, kemudian setelah kha adalah ra, kemudian ha tanis marbutah. Waqad taqaddama dhabtuhu, sudah diterangkan bacaannya. Sakhrah itu sudah diterangkan di bab sebelumnya. Qalu fama ata aliyamun ila wa yafidu alaihi nudfatun. An-nudfatu bidhammin nuni wa hiya al-ma'ul qalilu wa muraduhu lam yakun yamurru alaihi yawman illa ghatasala fihi. Wa kanat mulazamatuhu lil igtisali muhafadatan ala taksir adh-dhuhri wa tahsil ma fihi min 'azim al-ajri alladhi dzakarahu fi hadithihi, wallahu alam. Kata-kata perawi fama ata'ali yaumun itu dan seterusnya, itu ada nutfatun. Nutfatun itu dhammah nunnya. Apa maknanya? Maknanya adalah air yang sedikit. Yang dimaksud oleh perawi lam yakun alaihi yamur alaihi yaumun itu, fama ata'ali yaumun itu ialah bahwa tiada hari yang berlalu pada Sayyidina Utsman kecuali Sayyidina Utsman mandi di hari itu. Artinya setiap hari Sayyidina Utsman itu mandi, dan Sayyidina Utsman rutin melakukan mandi itu adalah tujuannya agar menjaga mempertahankan sering-sering bersuci dan berusaha untuk menghasilkan pahala-pahala besar yang ada di dalam yang ada di bersuci itu, yang disebutkan dalam hadisnya oleh Utsman itu. Wallahu alam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma adri uhaddithukum bi syai'in aw askutu. Qala fa qulna ya Rasulullah in kana khairan fahaddithna wa in kana ghayra dhalik fallahu wa rasuluhu alam. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma adri uhaddithukum am askut fa yahtamilu an yakuna ma'nahu ma adri hal dzikri lakum hadzal haditsah fi hadzal zamani maslahatun amla. Summa dhaharat maslahatuhu fil hali indahu sallallahu alaihi wasallam fa haddatsahum bihi lima fihi min targhibin fi dhaharah wa sa'i anwa'i dha'at. Adapun kata-kata Rasulullah ma adri uhadditsukum am au askut, itu ada kemungkinan pengertiannya ya bahwa kata Rasulullah, saya tidak tahu apakah penyebutan saya pada hadis ini kepada kalian semua itu di zaman sekarang ini adalah termasuk ada maslahatnya, apakah maslahat apa tidak maslahat, saya tidak tahu. Kemudian terasa oleh Rasulullah maslahat itu di saat beliau ngomong itu, terasa maslahatnya adalah disebutkan hadis itu menurut Rasulullah. Kemudian beliau menceritakan kepada sahabat-sahabat itu hadis tersebut. Kenapa? Karena di dalam hadis itu ada terkandung mendorong mereka mencintai bersuci dan mencintai beragam taat. Wa sababu tawaqqufihi awalan annahu khafa mafsadat tikalihim thumma ra'al maslahata fi tahditsi bihi. Yang menyebabkan Rasulullah
pertama-tama beliau itu berhenti, masih bimbang apa iya apa tidak, apa mau ceritakan hadis itu apa tidak. Itu kenapa beliau berhenti tidak langsung ceritakan hadis itu, ialah bahwa karena Rasulullah itu khawatir ada mafsadah, mereka terlalu mengandalkan hadis itu sehingga tidak mau beramal yang lain, sehingga mereka pede pasti surga misalnya. Kemudian Rasulullah mempertimbangkan ada maslahat menceritakan hadis tersebut. Maslahat, ini maslahat daripada tidak diterangkan hadis itu. Itu pandangan Rasulullah terakhir. Wa amma qauluhum in kana khairan fa hadithna fa yahtamilu an yakuna ma'nahu in kana bisyaratan lana wa sababan linashadina targhibina fil a'mali aw tahdhiran aw tanfiran min al ma'asi wal mukhalafati fa hadithna bihi linahrisa ala amril khairi wa li'aradi anil syarri. Wa in kana haditsan la yata'allaqu bil a'mali la targhiba fihi wa la tarhiba fallahu wa rasuluhu a'lam. Wa ma'nahu qarra fihi ra'yuk wallahu a'lam. Adapun kata-kata sahabat in kana khairan fa haditsna, itu ada kemungkinan pengertiannya ialah bahwa apabila hadis yang mau engkau ceritakan itu adalah kabar gembira bagi kami wahai Rasulullah, dan hadis itu adalah sebagai penyebab kami bisa semangat dan membuat kami mencintai amal-amal soleh, atau hadis itu memberi peringatan kepada kami, membuat kami benci maksiat dan pelanggaran-pelanggaran yang lain, maka ceritakan hadis itu kepada kami wahai Rasulullah agar kami bersemangat untuk beramal baik dan menjauhi dari amal buruk. Apabila hadis yang engkau rencanakan itu adalah hadis yang tidak ada hubungannya dengan amal-amal dan tidak ada rangsangan membuat orang makin cinta amal soleh, dan tidak ada unsur membuat kami takut pada dosa-dosa, maka Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maknanya apa? Allah Rasulullah alam itu maknanya ialah tentang hadis itu pendapat engkau, pertimbanganmu yang sudah positif. Wallahu alam. Wa amma wallahu alam.